Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Ibu dan selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita mau beribadah lagi nih walaupun via online. Untuk itu, yuk adik-adik semangat dan siapkan hati kalian untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu, Cici Siska mau tes dulu nih semangatnya. Yuk. Masih ada sukacitanya? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun secara online. Sertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Pemilikku. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajahmu.
I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau menolong setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. I am yours now forever. In your grace, I surrender. Yuk adik-adik, masih semangat kan? Masih bersuka cita kan? Yuk bangkit berdiri ya semuanya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku.
Adik-adik kalian tahu gak sih siapa yang menciptakan seluruh alam semesta ini? Lautan, hutan, dan seluruh semuanya. Ya, Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi lagu King of the Jungle. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. U.S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, bersorak-sorai. Sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita lebih serius lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan nyanyikan lagu kesayangan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah
kita jumpa lagi ya dengan tema apa anak-anak hari ini? Kita memperingati hari Ibu. Baik, sebelum Tante akan bercerita, kita berdoa dulu ya. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh memperingati hari Ibu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah menolong kepada mami kami, kepada mama kami Tuhan. Engkau yang memimpin dan memberi kesehatan, memberi kekuatan untuk orang tua kami. Dan kami percaya Tuhan, mami kami diberkati, mama kami diberkati karena Engkau. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau urapi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau juga memberkati kami yang akan mendengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh mengajar kepada kami bagaimana kami boleh mengasihi orang tua kami boleh mengasihi mami kami boleh mengasihi mama kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita memperingati Hari Ibu. Semua sayang sama mama? Semua sayang sama mami? Ya, saya percaya semua anak-anak sekolah minggu GSD Cendrawasih sayang semua sama maminya, sayang semua sama mamanya. Karena apa? Mama yang melahirkan kita, mama yang membesarkan kita, mama yang mengajarkan kita sekolah, mama yang mengantar kita sekolah, mama yang memasak buat kita semua. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya mama, kalau kita nggak punya mami, siapa yang merawat kita? Siapa? Ayo? Gak ada ya. Nah, untuk itu bersyukur kalian kalau masih punya mami, kalian masih punya mama ya, karena mama lah yang mengasihi kita. Nah, cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Amsal 31 ayat 26 sampai 27 yang berkata demikian, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Nah, Amsal sendiri mengatakan bahwa peran seorang ibu, ya, jadi mama ini berfungsi ya sebagai ibu yang bisa mengatur rumah tangganya, merawat anak-anaknya, menjaga anak-anaknya ya, supaya apa? Anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat ya, anak yang kuat ya. Pasti kita semua disayang dan kita juga harus menyayangi mama kita ya, menyayangi mami kita. Nah, di dalam cerita Alkitab ya, kita lihat ada seorang ibu ya, siapa? Nah, kalian tahu ceritanya mengenai Yakub ya, bagaimana Yakub membuat kesalahan ya, dia merebut hak kesulungannya Esau. Tetapi kita lihat ibunya mengasihi Yakub ya, ibunya menolong Yakub, bahkan dia menyuruh Yakub pergi ya, supaya apa? Tidak dibunuh oleh Esau. Inilah ya, bagaimanapun seorang ibu ketika anaknya melakukan kesalahan ya, ketika anaknya melakukan pelanggaran, dia tetap mengasihi anaknya. Dia tetap menyayangi anaknya. Demikian juga dengan mama kita ya. Mama kita seringkali, berapa kali kita melakukan kesalahan, tapi mama selalu mengasihi kita ya. Bahkan mama tidak pernah memukul kita ya, tetapi mama mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, anak-anak sekolah minggu, ada satu cerita ya. Ada seorang pemudi ya, dia berdiri di tengah jalan dekat depan rumahnya. Nah, jalanan ini ya banyak orang yang lewat, orang mundar-mandir ya, lewat selalu melalui jalan ini. Nah, si pemudi ini ya, kita kasih nama deh. Namanya siapa? Siapa namanya? Ya, kita anggap aja namanya Susi ya. Nah, Susi ini dia berteriak, "Hai, akulah pemilik hati yang paling indah. Aku mempunyai hati yang paling bagus. Ya, hatiku sangat indah." Ya, dia berteriak sehingga semua orang bingung. Ngapain ini si Susi ini kok teriak-teriak? Wah, jangan-jangan Susi ini sinting kali ya, pikir semua orang seperti itu. Ya, ada orang yang mendengarkan, ada orang juga yang lewat aja. Tiba-tiba ada satu nenek tua. Ya, nenek tua ini dia begitu lesu. Ya, dia begitu pakaiannya sangat sederhana. Nenek ini menghampiri si pemudi ini ya, atau si Susi ini, dia bilang apa? "Kamu berkata hatimu indah, kamu berkata hatimu bagus,
tapi hatimu tidak sebagus hatiku. Nenek itu bilang gitu. Ah, nenek, yang bener katanya gitu ya. Nah, padahal Susi ini memang anaknya cantik ya, rambutnya panjang, matanya indah ya, bajunya juga bagus, kulitnya putih bersih ya. Nah, kita sudah bisa bayangkan kalau luarnya saja sudah cantik ya, pasti dalamnya juga cantik ya. Susi ini dia merasa dia punya hati yang sangat sempurna. Nenek itu bilang apa? Kamu memang cantik ya, kamu bilang hatimu itu indah, tapi hatikulah yang paling indah. Aku mempunyai hati yang paling bagus. Kenapa? Hah? Yang bener, Nek, katanya. Susi nggak yakin, karena apa? Nenek ini udah mukanya keriput-keriput ya, jalannya aja udah bongkok-bongkok ya. Kenapa nenek punya hati yang bagus ya? Neneknya bilang apa? Kamu tidak tahu, katanya. Hati kamu masih utuh, hati kamu masih bersih, sempurna, bagus, tapi hatiku lebih indah. Kenapa hatiku lebih indah? Kamu tahu, hatiku banyak lobang-lobang, hatiku banyak goresan-goresan, ya, hatiku banyak luka. Kenapa? Kenapa hatiku banyak lobang-lobang? Lobang itu kuberikan kepada orang yang kukasihi. Ya, luka ini tergores karena apa? Karena orang yang kukasihi. Nah, si Susi bingung. Untuk apa, Nek? Kok nenek bisa hatinya berlubang? Iya. Aku sering kali mengasihi keluargaku, mengasihi anakku, ya, tetapi anakku tidak membalas. Ketika aku memberikan kasih itu kepada mereka, mereka tidak mengasihi aku. Jadi potongan hati yang ada di dalam hatiku ini aku berikan kepada dia, dan dia tidak mengembalikan. Makanya hatiku bolong. Ya, kemudian ketika dia mengalami hal-hal yang tidak pantas, ya, dia melakukan hal yang kurang ajar, hatiku tergores, hatiku terluka, dan dia tidak menyembuhkannya. Ya, nenek itu meneteskan air mata. Jadi Susi mulai mengerti. Kemudian Susi memeluk nenek ini, ya, dia katakan, nenek, mau nggak aku berikan hatiku untuk nenek, supaya lubang-lubang yang ada di dalam hati nenek itu tertutup. Ya, dia memeluk, dia menangis. Nah, adik-adik, anak-anak, tahu nggak apa artinya dari cerita ini? Ya, seringkali mamah kita, orang tua kita seperti nenek ini. Ketika mama mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, mama menyayangi kita dengan sungguh-sungguh, tetapi apa yang kita lakukan? Seringkali kita nakal, seringkali kita berbohong, seringkali kita melawan, sehingga apa? Hati mama kita tergores, hati mama kita terluka, dan banyak lubang yang di dalam hati mama ini menjadi bolong-bolong. Nah, adik-adik, ya, anak-anak sekolah minggu, saya percaya kalian adalah anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Kalian tidak akan membiarkan apa? Hati mama kalian bolong-bolong seperti nenek ini. Ya, saya percaya kalian juga tidak melukai hati mama kalian. Ya, seperti nenek ini, tetapi kalian selalu mengasihi, kalian selalu menyayangi, sehingga hati mamah kalian tidak tergores. Karena apa? Sudah sewajarnya mama yang memelihara kita, mama yang menjaga kita, mama yang merawat kita, mama yang selalu menolong kita di dalam segala apapun. Ya, kita harus mengasihi mama, dan itulah, ya, kita melihat bahwa begitu besar kasih mama buat kita. Ya, mama sangat mengasihi kita, ya, mami sangat mengasihi kita. Nah, sekarang kalau ada di sebelah kiri atau kanan kalian mami kalian, kalian peluk mami kalian. Ya, katakan apa? Mami, aku mengasihi mami. Mami, I love you. Ya, ayo katakan semua. Coba cari mamanya. Ya, bilang, Mama, I love you. Ayo cari semua mamanya, ya. Terus minta maaf sama mami, ya. Minta maaf sama mami. Dan katakan, Mami, aku mengasihi mami. Aku nggak mau hati mami berlobang. Nah, adik-adik, demikian juga kita juga jangan membuat lobang di dalam hati Tuhan Yesus.
ya. Tuhan yang mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Sama seperti kita mengasihi orang tua kita, terlebih lagi kita harus mengasihi Tuhan. Amin, adik-adik, anak-anak, ya. Saya percaya ketika engkau mengasihi mami papimu, Tuhan sangat mengasihi engkau dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, baik, sekarang cerita tante sudah selesai. Kita mau berdoa, ya. Tundukkan lagi kepalanya, matanya ditutup, ya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengasihi mami, mama kami, orang tua kami Tuhan, lebih lagi Tuhan. Mari Bapa dalam kerajaan surga, berkati mami kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan senantiasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali nakal, seringkali kami melukai hati mami, seringkali kami membuat mami menangis. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau belajar Tuhan, supaya mami kami Tuhan berbahagia. Mami kami Tuhan boleh bersuka cita dan kami mengasihi mami kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu ini. Sekolah Minggu GSDA Cendrawasih Tuhan, anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan menjadi penolong-penolong, menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bidadari surga, Mami, betapa susah payahnya Engkau melahirkanku. Engkau adalah cermin hidupku. 9 bulan aku di kandunganmu. Sakitmu, keringatmu, air matamu. Mama, tanpa mama aku tak ada di dunia. Tanpa mama aku bukan siapa-siapa. Tanpa mama hidupku terasa hampa. Bersama mama aku selalu didampingi. Engkau yang telah membesarkanku. Aku hanya bisa berterima kasih dan memberikan puisi ini untuk mama. Mama, kau taruh seluruh waktumu hanya untuk anakmu. Kau korbankan tenagamu. Maafkan kenakalan anakmu, kan menjagamu selalu. Dunia ini begitu sepi dan hampa. Sehat-sehatlah ibu. Semoga kau panjang umur agar bisa melihat anakmu ini berhasil dan membanggakan ibu. Selamat hari ibu. Sayang padamu. Kau sosok yang mengerti tentang ibu, tak mengenal rasa lelah, mengajarkanku dengan tanpa pamrih, dan selalu sabar untuk menghadapiku. Banyak yang kau lewati, banyak pengalaman yang kau ketahui, dan kau selalu memberikanku yang terbaik, agar hidupku menjadi lebih baik. Semua kau berikan kepadaku, kau doakanku selalu, memberiku segalanya. Thank you for being my best mother and life. Mama. Oke, Happy birthday, Mommy. And lovely. Mami, dan sayang Mami. I love you, Mami. Kamu sayang mami gak? Sayang. Coba kalau kamu sayang gimana? Sayang you, Mama. Terima kasih atas kasih sayangmu yang berharga. Karena tanpamu, aku takkan bisa melihat indahnya dunia. Amsal 31 ayat 26 sampai 27. Di sini Cici punya clue box
Di dalam clue box tersebut terdapat 4 clue. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada lidah, yang ketiga ada rumah, yang keempat ada makanan. Nah, terdapat juga surat yang berisi tentang kalimat dalam Amsal 31 ayat 26 sampai 27 secara acak. Yuk kita susun dengan clue-clue yang sudah ada. Yang pertama ada mulut. Yuk kita cari kalimat yang ada mulutnya. Nah, betul. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Selanjutnya kita cari clue kedua ya, lidah. Betul, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kita sekarang cari clue ketiga ya adik-adik, rumah. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Berarti kita udah dapat kalimat ketiga, selanjutnya kita cari kalimat keempat, yaitu makanan. Ya betul, makanan kemalasan tidak dimakannya. Sekarang kita susun yuk adik-adik. Amsal 31 ayat 26 sampai 27. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Yuk kita ulangi bersama-sama. Amsal 31 ayat 26 sampai 27. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Jangan lupa dihafalin. God bless you. Mengerjakan aktivitas utama. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Pertama-tama kita siapkan kertas persegi panjang, lalu ditekuk ya adik-adik. Lalu kita garis tangan kita ceplak ya tangan kita. Kita gunting kertas yang sudah kita gambar tangan kita tadi yang rapi ya adik-adik. Di sini aku tempelkan menggunakan double tip. Tapi kalau kalian adanya lem kertas juga bisa ya. Menggunakan spidol. Jangan lupa dikirim kreativitasnya ke Chancy Kids ya adik-adik. God bless you. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jadi tadi udah denger kan firman Tuhannya, kita itu harus Lebih mengasihi mama kita lagi sekarang. Terus gak boleh lagi nih ngelawan sama mamanya. Oke? Nah, untuk menutup hari ini ibadah kita bersatu dalam doa yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami masih boleh beribadah walaupun melalui online. Bapa, Kau berkati Tuhan tadi Tante Uni yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema buat setiap kami. Kami telah selesai beribadah Tuhan, kumpulkan kami minggu depan walaupun melalui online lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Bye-bye.